Halo, selamat siang kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman terkasih SMA Seruni. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita dapat dikumpulkan di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Perkenalkan, saya Natasha Emily. Pada siang hari ini saya dipercayakan oleh Bapak dan Ibu Guru serta Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sedikit dari banyak informasi mengenai pentingnya merencanakan masa depan sejak dini. Tujuan saya kali ini berbicara adalah untuk meningkatkan kesadaran teman-teman SMA betapa pentingnya merencanakan masa depan untuk kehidupan yang lebih teratur. Harapan saya adalah kalian mendapatkan pelajaran dari pembicaraan kali ini untuk diimplikasikan pada masa depan kalian. Mari kita merumuskan dulu apa sih itu masa depan dan apa itu merencanakan. Kamus Besar Merriam-Webster mengatakan bahwa masa depan adalah masa yang akan datang dan apa yang akan terjadi. Sementara merencanakan atau planning didefinisikan sebagai tindakan atau proses membuat atau melaksanakan suatu rencana. Nah, banyak orang sering mengatakan masa depan udah ada di tangan Tuhan, kita mah tinggal jalanin aja. Saya katakan bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Walaupun kita percaya Tuhan memegang masa depan kita sebagai manusia tetap harus berjuang. Kita tetap harus merencanakan masa depan kita. Sehingga kita juga bangga dan kita merasa senang dengan apa yang kita lakukan di masa depan nanti. Kita sebagai manusia yang berperasaan tidak mau dong merasakan bekerja di suatu perusahaan yang kita tidak ketahui atau mengerjakan sesuatu yang kita tidak suka. Betul bukan? Nah, sekarang mengapa kita harus merencanakan masa depan kita? Analogikan saja seperti ini. Kalian akan membangun rumah. Lalu, kalian menyewa seorang arsitek untuk membangun rumah tersebut. Namun, hal penting yang harus dibuat terlebih dahulu adalah rencana pembangunan atau blueprint rumah. Tanpa adanya rencana, maka rumah pun tidak bisa dibangun. Sama dengan masa depan kita, harus kita rencanakan seperti rumah yang akan kita bangun, sehingga pada akhirnya semua berjalan dengan baik dan semuanya tercapai dengan maksimal. Lalu, kapan kita harus memulai perencanaan masa depan kita? Untuk teman-teman yang sedang ada di SMA, inilah waktu kalian untuk merencanakan masa depan kalian. Mengapa? Masa remaja ini adalah masa pencarian jati diri kalian. Dan di tingkat SMA yang sudah lebih dewasa, kalian sebagian besar sudah mengetahui apa yang kalian sukai dan apa kelebihan kalian. Jika kalian memiliki pembimbing akademik atau konseling, sebaiknya kalian berbicara dengan mereka untuk arahan kepada kampus yang kalian akan tujui atau karir yang akan kalian tujui. Lalu, rencana masa depan ini pada dasarnya harus dimulai dari diri kalian masing-masing. Rencana tersebut juga sebaiknya didasari oleh passion kalian atau impian kalian. Mengapa begitu? Ya tentu karena yang akan bekerja adalah kalian, yang akan belajar adalah kalian, dan yang akan menjalani hidup ini adalah kalian. Tidak ada hak orang lain untuk menentukan masa depan kalian. Nah, kita juga harus memastikan bahwa kita melakukan sesuatu yang kita cintai. Seperti yang saya katakan tadi, tentunya kita sebagai manusia berperasaan, kita tidak mau merasa stuck di suatu tempat yang kita tidak sukai atau mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan passion kita. Karena hal tersebut tidak akan membawakan kita kebahagiaan. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit tips mengenai bagaimana caranya merencanakan masa depan. Yang pertama-tama, kita harus tahu dahulu tujuan kita. Ketahui dulu apa yang ingin kita capai di masa depan. Pekerjaan apa yang ingin kita kerjakan, pendidikan seperti apa yang bisa membantu kita dalam pekerjaan kita nanti, dan bahkan kehidupan berkeluarga pun harus kita rencanakan sejak sekarang. Setelah mendapatkan tujuan-tujuan tersebut, yang kedua adalah
kita memberikan waktu untuk mencapai tujuan tersebut atau time goal. Apakah kamu ingin mencapainya dalam waktu 1 tahun, 3 tahun, atau bahkan 5 tahun lagi? Nah, untuk siswa dan siswi SMA, tips ketiga adalah menentukan karir yang ingin kalian terjuni. Baik itu ada di bidang bisnis, entrepreneur, seni, dan lain sebagainya, harus disesuaikan dengan minat kalian. Mengapa saya menaruh pilih karir terlebih dahulu sebelum pendidikan? Karena kita akan memperdalami semua itu di masa pendidikan kita. Oleh karena itu, kita harus menentukan dulu apa itu bidang yang ingin kita tekuni di masa depan. Keempat, kalian dapat mulai mencari perguruan tinggi atau sekolah yang memiliki program sarjana maupun diploma sesuai yang dapat menunjang ilmu dan wawasan mengenai karir yang akan kalian pilih. Langkah kelima adalah memulai kebiasaan-kebiasaan sehari-hari atau habits yang dapat membantu kalian dalam pemilihan perguruan tinggi yang nantinya akan kalian tuju. Kebiasaan-kebiasaan tersebut bisa seperti les atau bimbingan belajar, ada juga tes kemampuan, dan bahkan webinar maupun seminar yang dapat membantu kalian untuk menentukan atau menajamkan tujuan kalian di masa depan. Baik, setelah semuanya saya paparkan, saya rasa sudah cukup pembicaraan mengenai apa, mengapa, siapa, dan bagaimana merencanakan masa depan kita. Selagi teman-teman masih menduduki bangku SMA, saran saya adalah kalian mulai merencanakan masa depan kalian sejak dini, walau tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan adanya perubahan. Tetapi setidaknya kalian memiliki pegangan tentang jalan yang ingin kalian tempuh untuk sampai pada tujuan yang kalian inginkan. Semoga dari pembicaraan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya berharap juga kalian mendapatkan pelajaran penting yang nantinya akan bermanfaat bagi teman-teman dalam pemilihan sekolah dan karir kalian di masa depan. Pesan terakhir adalah bahwa ketahuilah semuanya masa depan kalian ada di tangan kalian, dan apapun yang kalian lakukan sekarang akan berdampak pada hasilnya di masa depan nanti. Maka manfaatkan musim kehidupan kalian ini sebaik-baiknya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata maupun bahasa yang tidak berkenan di hati kalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.